Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali di dalam pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan judul Hiburkanlah Umatku. Namun sebelum kita memulainya, saya undang kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, Allah yang maha baik, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang indah kami mau belajar kembali melalui pelajaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami diberikan pengertian, pemahaman, sehingga apa yang kami pelajari benar-benar kami mengerti dan boleh kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiburkanlah umatku, pelajaran ke-8, ayat hafalan kita terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allah. Tuhan mengumumkan melalui Yesaya bahwa masa-masa sulit dan penuh penderitaan bagi Yehuda telah berakhir. Tuhan mengirimkan penghiburan kepada Yehuda. Hati umatnya ditenangkan. Tuhan menyerukan bahwa perhambaan telah diakhiri. Kesalahan Yehuda telah diampuni karena hukuman telah diberikan dan berakhir. Tuhan tidak selamanya marah kepada umatnya yang telah meninggalkannya. Dia memanggil umatnya dan memberikan penghiburan kepada umatnya yang harus terlebih dahulu menerima konsekuensi perbuatan mereka meninggalkan Tuhan. Mari kita masuk di pelajaran di hari Minggu. Penghiburan untuk masa depan. Ada masa penghukuman, ada masa pemulihan. Itulah kasih Tuhan bagi umatnya. Semua untuk kebaikan mereka. Yehuda dihukum karena tidak setia. Mereka mengalami penderitaan, tetapi Tuhan juga menghibur dan memulihkan mereka. Apakah penghukuman yang dialami Yehuda karena ketidaksetiaan mereka? Di bawah pemerintahan Ahaz, rakyat Yehuda hidup di bawah bayang-bayang kerajaan Asyur. Ya, kita tahu itu. Mereka harus membayar upeti kepada Asyur. Dan ini adalah sebagai tongkat amaran Allah. Yesaya pasal 10. Babel datang menjarah semua harta benda rakyat Yehuda. Karena apa? Karena Hizkia telah mempertontonkan kekayaannya kepada utusan dari Babel. Yesaya pasal 39. Kemudian, hukuman lain datang dari bangsa di sekitar kerajaan Yehuda. Yesaya pasal 14 sampai dengan pasal 23. Apakah penghiburan Tuhan bagi Yehuda? Pertama, Allah membebaskan Yehuda dari ancaman Asyur. Tahun 701 sebelum Masehi, pasukan Sanherib dihancurkan oleh Tuhan dan Sanherib sendiri mati dibunuh oleh anak-anaknya. Tercatat di dalam Yesaya 37 ayat 36 sampai dengan 38. Yang kedua, Kores, orang Persia yang menaklukkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi, dia kemudian membebaskan Yehuda setelah masa 70 tahun pembuangan atau penawanan di Babel. Yesaya 44 ayat 28, Yesaya 45 ayat 1 dan ayat 13. Ada penghiburan bagi Yehuda. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 2. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin penting untuk pelajaran hari Minggu adalah di akhir zaman Tuhan juga menghiburkan umatnya. Karena tidak untuk selamanya umatnya yang setia mengalami masa kesusahan dan penderitaan yang disebabkan oleh kuasa jahat. Janji Tuhan adalah pasti
Apa janjinya? Ada akhir dari penderitaan mereka dan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Kita beralih kepada hari Senin dengan judul kehadiran, firman, dan perbaikan jalan. Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 8. Unsur utama dari perjanjian Allah dengan Israel yang diabadikan di tempat kudusnya di tengah-tengah mereka adalah kehadiran Allah dan firman-Nya. Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 16 ini dengan adanya bait suci, tempat kudus itu. Ketika umatnya melanggar firman-Nya, Allah telah meninggalkan akan bait suci-Nya. Yeskiel 9 sampai dengan 11. Tetapi karena kasih-Nya, Dia datang kembali. Kehadirannya dan firman-Nya yang dapat dipercaya telah membawa penghiburan, pembebasan, dan pengharapan. Kabar baik, saudara sekalian. Kalau demikian, apakah makna literal dari seruan persiapan jalan? Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5. Adalah suatu kebiasaan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan seorang raja ke suatu tempat. Ini sudah terbiasa. Semua jalan yang berlekuk-lekuk, berlubang, berbatu-batu, semua harus diluruskan, diratakan, diperbaiki, agar kereta raja tidak terguncang karena jalan yang rusak. Ini sudah terbiasa untuk menyambut raja. Yang kedua, secara khusus pekabaran ini berbicara tentang perjalanan Yehuda pulang dari pengasingan di Babel. Jalan yang akan dilalui adalah medan yang sulit dengan gunung dan bukit-bukit. Untuk memperbaiki jalan setapak yang melalui bukit-bukit berbatu di sebelah timur Yerusalem tidaklah mudah. Meskipun menggunakan dinamit dan bulldozer, Allah adalah satu-satunya yang dapat melakukan pekerjaan itu. Yesaya 42 ayat 16. Dan yang ketiga, Tuhan, Raja segala raja, telah berada bersama dengan umatnya selama di pembuangan. Dan kini, dalam perjalanan pulang ke Yerusalem, Ia bersama-sama umatnya. Ia adalah Immanuel. Apa makna rohani dari seruan persiapkanlah jalan? Yang pertama, perbaikan jalan yang dimaksudkan di sini dilakukan melalui khotbah Yohanes Pembaptis, yaitu satu khotbah yang sangat terkenal. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2 sampai dengan 3. Pembaptisan yang dilakukan Yohanes adalah pembaptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Markus 1 ayat 4. Yang kedua, makna rohani dari persiapkan jalan adalah perbaikan jalan ini atau perbaikan jalan di sini adalah pertobatan. Kemauan untuk meninggalkan dosa sebagai syarat untuk menerima penghiburan Allah melalui pengampunan dan kehadirannya. Makna yang ketiga, Yeremia juga memberikan pesan yang sama agar orang Yehuda di pembuangan memahami sifat rohani dari perbaikan jalan bagi Allah. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Yaitu sebuah perjanjian baru di mana Dia menaruh hukumnya dalam hati dan berjanji untuk menjadi Allah mereka. Mereka mengenal Dia dan karakternya sebab Dia telah mengampuni mereka. Poin penting di pelajaran hari Senin adalah bagi kedatangan Raja segala raja, Dia tidak membutuhkan jalan secara literal untuk kelancaran transportasi sebab Dia memiliki kereta keruk yang dapat melintasi langit. Yeskiel 1. Yeskiel 9 sampai dengan 11. Matius 3 ayat 2. Inilah yang perlu kita persiapkan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di hari Selasa, lahirnya penginjilan. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Kabar baik harus diberitakan. Yesaya 40 ayat 9. Yang menyerukan kabar baik itu yaitu, lihat, itu Allahmu. Di dalam Mazmur 68 ayat 7, Daud memuji Allah karena Tuhan memberikan tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Walaupun penerapan ayat ini menunjuk kepada keluarnya bangsa Israel dari perhambaan Mesir, namun Yesaya menggunakan gagasan yang sama pada keluarnya Yehuda dari penawanan di Babel.
Bagaimana perjanjian baru menerapkan Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5 sebagai berita lahirnya penginjilan? Pertama, Yohanes Pembaptis, dialah orang yang dimaksudkan yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Firman Allah yang kekal sebagai wujud kehadiran Tuhan dalam bentuk manusia yang tinggal di antara umatnya. Yohanes 1 ayat 14. Yang kedua, sebelum pemberitaan Yohanes Pembaptis, Simeon yang sudah lanjut usia bertemu dengan bayi Yesus saat ia dibawa untuk doa penyerahan di bait suci. Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 35. Simeon melihat jauh ke depan sehubungan dengan penghiburan Israel oleh datangnya Mesias. Yang ketiga, Hana yang adalah seorang nabiah yang sudah sangat lanjut umurnya juga melihat Yesus saat dibawa Maria dan Yusuf ke bait suci. Hana mengumumkan di depan penduduk Yerusalem bahwa Tuhan sudah datang. Di dalam Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 38. Yang keempat, Maria Magdalena. Yang pertama memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Yohanes 20 ayat 17 sampai dengan 18. Ini memastikan bahwa misi penginjilannya kepada dunia telah diselesaikan. Poin penting yang kita bisa pelajari di hari Selasa adalah Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara-saudara, bagi mereka yang mau menginjil, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan berjalan di hadapannya. Sangat menggembirakan, bukan? Ini adalah penghiburan bagi saya dan saudara. Pelajaran hari Rabu, pencipta yang penuh rahmat. Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai dengan 31. Tuhan menyelamatkan umatnya. Dia penuh rahmat, dia sanggup menyelamatkan karena dia sangat berkuasa. Bagaimana rahmat dan kuasa Tuhan yang menyelamatkan dijelaskan dalam Yesaya pasal 40. Rahmat ayat 1 sampai dengan 4 memberi penghiburan dan Tuhan datang untuk membebaskan. Kuasa ayat 5 sampai dengan 8, kemuliaan Tuhan dinyatakan, keabadian versus kelemahan manusia semakin jelas. Jadi ketika kemuliaan dinyatakan, maka nampak sekali bahwa kelemahan manusia semakin jelas. Rahmat ayat 9 sampai dengan 11, kabar baik pembebasan diberikan, gembala umatnya diperkenalkan. Bagaimana dengan kuasanya? Ayat 12 sampai dengan 26. Pencipta yang tiada tandingannya dinyatakan. Rahmat ayat 27 sampai dengan 31. Tuhan sebagai pencipta tidak kenal lelah untuk memperhatikan umatnya. Ia memberi kekuatan kepada yang lemah. Tuhan tidak pernah lelah memperhatikan umat-umatnya. Saudara sekalian, Yesaya menguraikan kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan yang lebih tinggi dari apapun, yang membuat dunia dan penduduknya tampak lemah dan tak berdaya. Ayat 12 sampai dengan ayat 17. Berbahagialah orang yang tidak bersandar pada kekuatan dan pengertiannya sendiri, tapi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan siapakah Allah dapat dibandingkan? Yesaya 40 ayat 18 sampai dengan 20. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Tidak ada yang dapat menyamai Dia yang penuh kuasa dan rahmat. Hanya manusia yang tidak berakal budi yang membuat patung-patung tuangan, mendirikan arca untuk menyembahnya. Sementara sesembahan mereka itu tidak punya nyawa, kuasa, dan kekuatan apapun. Yang ketiga, menggunakan berhala dan menyamakannya seperti Allah adalah suatu kebodohan. Saudara sekalian, bagaimanakah sikap umat yang mendengarkan pekabaran Yesaya? Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini adalah ekspresi orang yang kebingungan dan ciut hatinya setelah memikirkan karakter Allah. Poin penting di pelajaran hari Rabu adalah, apakah sikap yang kita tunjukkan
setelah kita mengerti bahwa Allah itu penuh rahmat, kuasanya besar, hikmatnya tak terjangkau, dan kasihnya menjangkau kita, orang berdosa yang tak berdaya ini? Apakah kita akan memilih mengizinkan Dia untuk campur tangan dan mengatur hidup kita? Keputusan pilihan kita sangat penting dan menentukan. Inilah yang harus kita ambil. Sangat penting keputusan kita. Kita mau memilih siapa? Memilih Allah atau memilih manusia sebagai ciptaan? Di hari Kamis, masalah dengan penyembahan berhala. Yesaya pasal 40 ayat 19 sampai dengan 20. Berhala menghancurkan hubungan yang unik dan intim dengan Allah. Jadi berhala ini membuat gap antara manusia dengan Allah. Alkitab mengistilahkan penyembahan berhala ini sebagai perzinahan rohani. Ayatnya terdapat dalam Yeremia 3 ayat 6 sampai dengan 9, Yeskiel 16 ayat 15 sampai dengan 19. Pertanyaannya adalah, apa yang kita perlu ketahui tentang berhala seperti yang dijelaskan atau disebutkan Yesaya pasal 40 ayat 19 sampai dengan 20 atau Yesaya 41 ayat 29? Para penyembah berhala zaman dulu percaya bahwa mereka menyembah makhluk ilahi yang sangat kuat lewat patung atau simbolnya. Tuhan menolak mereka yang mengaku menyembahnya melalui wujud seperti anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 4 sampai dengan 5, atau dalam wujud lainnya, sebab tidak ada yang mengetahui bagaimana cara menggambarkannya. Ulangan 4 ayat 15 sampai dengan 19. Tidak ada yang dapat mewakili kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Tidak bisa digambarkan atau disimbolkan, saudara. Kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Menyembah berhala merupakan pelanggaran terhadap hukum pertama dan hukum kedua dari 10 hukum Allah. Dan yang kelima, umat Allah tidak memerlukan berhala sebab mereka memiliki sekinahnya, kehadiran Allah. Ya, Allah hadir bersama dengan umat-umat mereka. Di mana? Di bait sucinya. Menyembah berhala adalah menggantikan Dia dan juga menyangkal akan hadiratnya. Dalam komentar SDA, Bible Commentary jilid 2, halaman 1011 sampai dengan 1012. Banyak orang yang disebut Kristen melayani ilah lain selain Tuhan. Pencipta kita menuntut pengabdian yang tertinggi sebagai bentuk kesetiaan kita. Apapun yang dapat mengurangi kasih kita kepada Tuhan atau yang mengganggu pelayanan kita kepadanya menjadi berhala. Apa saja. Kalau itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, pelayanan kita dengan Tuhan, itu adalah berhala. Penyembahan berhala bisa tampak dalam bentuk yang halus dan sangat menarik. Sebab terkait dengan materialisme. Dengan menggunakan sarana peribadatan, para penyembah berhala itu dapat menghormati kekuatan yang mereka yakini dapat memberi kepada mereka kesuburan dan kemakmuran. Bentuk ini adalah agama yang menolong diri sendiri. Poin penting di pelajaran hari Kamis. Setiap orang harus membuat pilihan kepada siapa dia menyembah. Pencipta atau yang lain. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, di akhir zaman, Tuhan juga menghiburkan umatnya. Karena tidak untuk selamanya umat yang setia mengalami masa kesusahan dan penderitaan yang disebabkan oleh kuasa jahat. Akan ada waktu untuk Tuhan hentikan. Yang kedua, bagi kedatangan Raja segala Raja, bagi kedatangan Yesus, Dia tidak membutuhkan jalan secara literal. Kita perlu haluskan, kita perlu aspal. Tidak. Tetapi yang dibutuhkan adalah secara rohani. Apa itu? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang ketiga, Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia.
dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Bagi saudara-saudara yang mau menginjil, mau memberitakan kabar kebenaran ini, kabar penghiburan ini, Allah bersama-sama dengan saya dan saudara. Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Yang keempat, apakah sikap kita yang kita harus tunjukkan oleh karena kita telah mengerti bahwa rahmat Allah, kuasanya, hikmatnya tak terjangkau, bahwa Allah itu sangat besar, bahwa kita adalah orang berdosa dan tak berdaya. Apa sikap kita? Apakah kita akan memilih mengizinkan Allah untuk mengolah hidup kita, untuk mengatur hidup kita? Atau sebaliknya, keputusan pilihan kita sangat penting dan menentukan. Dan yang terakhir, setiap orang harus membuat pilihan kepada siapa kita harus menyembah. Kepada pencipta atau kepada materialisme di dunia ini. Ilah-ilah yang tidak punya kuasa. Kiranya boleh kita mengerti dan menjadi berkat bagi kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran sekolah Sabat ini. Engkau menghiburkan akan umat-umat-Mu. Dan janjimu adalah pasti. Sekali lagi, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat itu agar kami mengerti akan pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita tetap sungguh-sungguh untuk belajar akan pelajaran sekolah Sabat kita. Kita meminta curahan kuasa Roh Kudus agar kita mengerti. Tetap semangat dalam mempelajari firman Tuhan. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati.